Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah. Saya dari Prodi IPSA, Institut Agama Islam Negeri Kudus. Kali ini saya akan membahas mengenai peta, atlas, dan global. Tujuan pembelajaran dalam bab ini diharapkan mampu mengidentifikasi jenis, bentuk, dan pemanfaatan peta, mengidentifikasi informasi geografis dari peta, atlas, dan global, menjelaskan berbagai skala peta. Peta, konsep pada peta, atlas, dan global. Yang pertama yakni jenis, bentuk, dan pemanfaatan peta. Yang kedua, skala peta. Yang ketiga, informasi geografi dari peta, atlas, dan global. Peta. Peta ialah gambaran seluruh permukaan bumi dengan berbagai penampakannya pada bidang datar yang diperkecil dengan skala. Ilmu yang mempelajari tentang peta adalah kartografi. Di sini ada contoh peta, yakni peta Indonesia. Syarat-syarat peta. Yang pertama ada conform, yakni bentuk pola yang digambarkan harus sesuai dengan bentuk daerah sebenarnya di lapangan dengan skala tertentu. Yang kedua ada equidistant, yakni jarak daerah pada peta harus sesuai dengan jarak yang sebenarnya di lapangan dengan skala tertentu. Yang ketiga ada equivalent, yakni luas daerah pada peta harus sesuai dengan luas daerah sebenarnya di lapangan dengan skala tertentu. Unsur-unsur peta ada judul, skala, simbol, petunjuk arah, garis astronomis, legenda, insert, lettering, tahun pembuatan. Simbol peta. Simbol peta merupakan tanda khusus pada peta untuk mewakili objek yang dipetakan. Simbol peta ada 3, yakni simbol titik, simbol garis, dan simbol warna. Simbol titik misalnya ibu kota provinsi, gunung, ibu kota kecamatan. Simbol garis misalnya jalan raya, batas provinsi, dan kecepatan angin. Simbol warna misalnya warna coklat diartikan pegunungan, warna biru diartikan sebagai perairan, warna kuning diartikan sebagai dataran tinggi, dan warna hijau diartikan dataran rendah. Selanjutnya ada legenda, insert, dan lettering. Legenda adalah kolom yang berisi keterangan tentang simbol yang digunakan pada peta. Insert adalah peta kecil di dalam peta pokok yang berfungsi sebagai petunjuk lokasi daerah yang dipetakan terhadap daerah lain yang lebih luas. Dan lettering adalah penulisan angka dan huruf pada peta. Jenis-jenis peta. Yang pertama, berdasarkan skala peta. Yang kedua, berdasarkan isi peta. Yang ketiga, berdasarkan objek yang dipetakan. Yang terakhir, berdasarkan maksud dan tujuan. Peta topografi yaitu peta umum berskala besar, biasanya mempunyai skala 1:50.000. Peta horografi yaitu peta umum yang berskala sedang. Peta dunia yaitu peta umum yang berskala kecil. Berdasarkan isi peta dibagi menjadi 2, peta umum dan peta khusus. Peta umum yaitu peta yang memberikan gambaran umum atau kenampakan yang bersifat umum. Contohnya peta topografi, peta horografi, dan peta dunia. Peta khusus yaitu peta yang menggambarkan kenampakan yang bersifat khusus yang terdapat di daerah tertentu. Berdasarkan skala peta, ada peta kadaster atau peta yang berskala besar, ada peta skala besar, peta skala sedang, peta skala kecil.
berdasarkan objek yang dipetakan. Yang pertama, peta statis atau stasioner adalah peta yang menggambarkan keadaan yang relatif tetap atau jarang berubah. Contohnya, peta jenis tanah, peta administrasi suatu wilayah atau perkotaan, dan peta geologi. Yang kedua, ada peta dinamis. Peta yang isinya menggambarkan keadaan yang dinamis atau cepat berubah. Contohnya, peta transmigrasi, peta urbanisasi, dan peta tata guna lahan. Berdasarkan maksud dan tujuan, ada peta geologi, peta iklim, peta perhubungan, peta kadaster, peta tanah, peta pariwisata. Peta geologi adalah peta yang menggambarkan keadaan atau perlapisan batuan. Peta iklim, peta yang menggambarkan keadaan iklim. Peta perhubungan, peta yang menggambarkan jalur-jalur perhubungan. Peta kadaster, peta yang menggambarkan peta tanah dan sertifikat tanah. Peta tanah adalah peta yang menggambarkan jenis-jenis tanah. Peta pariwisata adalah peta yang menggambarkan muatan daerah wisata. Manfaat peta untuk mengetahui lokasi suatu tempat, untuk mengetahui daerah waktu dengan pertolongan garis bujur, sebagai saran pemandu wisata, sebagai alat peraga pendidikan, dan untuk menemukan daerah iklim matahari dengan batuan garis lintang. Peta pergerakan tanah di Jawa Tengah. Berikut adalah contoh pergerakan tanah di Jawa Tengah. Selanjutnya ada contoh peta pariwisata di Bali. Selanjutnya ada contoh. Di sini juga ada contoh peta persebaran bahan tambang di Indonesia. Selanjutnya yakni atlas. Atlas merupakan kesimpulan dari berbagai peta yang dibukukan dengan simbol-simbol, tulisan, dan bahasa dengan penafsiran yang sama. Unsur-unsur atlas ada judul, daftar isi, indeks, legenda, dan tahun pembuatan. Macam-macam atlas. Macam-macam atlas dibedakan menjadi dua, yakni berdasarkan wilayah dan berdasarkan isi. Berdasarkan wilayah, ada atlas nasional, atlas dunia, atlas regional, dan atlas kota. Berdasarkan isi, ada atlas tematik atau khusus, dan atlas umum. Macam-macam. Selanjutnya yakni globe. Globe adalah tiruan bola bumi yang sebenarnya dengan ukuran yang sangat kecil. Kedudukan globe sama seperti bumi yang sebenarnya yang memiliki kemiringan 66,5 derajat terhadap bidang. Informasi yang diperoleh dari globe. Yang pertama, menjelaskan kedudukan bumi dalam hubungannya terhadap matahari dan bulan. Yang kedua, menjelaskan letak garis lintang, garis bujur, garis ekuator, letak kutub utara dan selatan, letak bujur, letak benua pada globe. Yang ketiga, menggambarkan dan memproyeksikan daerah-daerah bumi yang mengalami gerhana bulan dan gerhana matahari. Yang keempat, membandingkan perbedaan daerah waktu di bumi dengan pertolongan garis bujur. Dan yang terakhir, membandingkan perbedaan daerah iklim matahari dengan pertolongan garis lintang. Skala peta. Skala peta adalah perbandingan antara jarak yang tergambar di dalam peta dan keadaan sebenarnya di lapangan.
Skala peta sangat berperan untuk menghitung jarak sebenarnya. Dengan melihat jarak antar kota yang tergambar di peta, dapat dihitung jarak yang sesungguhnya di lapangan. Dengan mengetahui jarak, kita dapat menghitung luas suatu daerah. Jenis skala peta ada dua, yaitu peta skala garis dan skala angka. Skala garis dinyatakan dalam garis lurus yang dibagi menjadi beberapa bagian sama panjang, dan pada garis tersebut dicantumkan ukuran jarak seperti meter, kilometer, feet, mile di lapangan. Skala angka perbandingan jarak yang dinyatakan dalam angka. Contohnya 1:5000, artinya 1 cm di peta sama dengan 5000 cm di lapangan.